Bapa di surga. Selamat pagi anak-anak. Wah, senang sekali Bu Dewi dan guru-guru di sini bertemu dengan kalian. Selamat pagi guru-guru sekolah minggu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini pasti kalian melihat sesuatu yang berbeda kan? Bu Dewi dan guru-guru sekolah minggu yang tampil pada pagi hari ini memang sengaja memakai kostum yang berbeda-beda dari berbagai suku dan bangsa. Karena hari ini kita merayakan penutupan bulan misi. Selama sebulan ini anak-anak sudah diajak untuk berpetualang lewat doa syafaat dan juga kita belajar untuk mengenal suku-suku dan bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, hari ini kita tetap bersama-sama menikmati syukur atas segala pekerjaan karya Roh Kudus atas semua bangsa dan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Semua yang di rumah ikut berdiri ya, sama-sama kita naikkan pujian Hati Ini Rumahmu.
kita akan mulai ibadah ini di dalam doa. Doa akan dipimpin oleh Bu Sian, tapi nggak usah pakai bahasa India ya Bu, pakai bahasa Indonesia aja ya. Kita akan berdoa bersama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini. Baik, mari anak-anak semua kita satukan hati berdoa untuk menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, kami sangat bersyukur dalam sepanjang bulan Mei kami terus belajar tentang bagaimana kami adalah saksi-saksi Tuhan. Bahkan kami telah merayakan Pentakosta yang memperingatkan kepada setiap kami bahwa kami anak-anak-Mu dari mulai sekarang mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik, yakni keselamatan yang Tuhan beri kepada orang-orang terdekat kami. Kami berdoa pada saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Biarlah Engkau sendiri yang akan berkenan memimpin dari awal hingga akhir. Setiap hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan diberkati untuk senantiasa memancarkan terang Kristus, dan anak-anak dimanapun berada yang mengikuti ibadah ini secara online, Tuhan yang akan mencurahkan berkat-Mu sehingga mereka terus bertumbuh dalam iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Berkati orang tua, orang-orang dewasa yang mendampingi ketika anak-anak-Mu beribadah. Berikanlah hikmat supaya orang tua bisa menjadi teladan dan mendampingi anak-anak dengan kasih dari Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersatu hati menolak dan mengusir segala kuasa si jahat yang berusaha untuk mengganggu kami ketika kami beribadah. Kami tolak dan hancurkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami memuji Engkau dengan riang, dengan hati yang penuh syukur. Roh Kudus yang terus akan memberikan semangat di dalam diri kami untuk mengerjakan apa yang Tuhan senangi. Ini doa kami, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan datang ke dunia supaya setiap orang itu yang percaya kepadanya diselamatkan. Tuhan tidak memilih dia dari suku apa dan dari bangsa mana. Nah, kalau hari ini kita melihat dengan kostum yang berbeda-beda. Kalau Tante Leoni dari mana ini kostumnya nih? Dari NTT. Wah, dari NTT. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Yang kemarin kena bencana ya. Saudara-saudara kita yang ada di sana. Kak Leoni tahu nggak sedikit bahasa NTT? Belum tahu sih. Mungkin tahu. ada yang tahu ya. Sonde. Apa tuh? Tidak. Oh dia. Kak Leoni tahu bahasa sana ya. Jadi kalau itu yang di belakang Kak Leoni itu Tante Hasuti dari mana? Dari Cina. Ni hao ma. Dari Tiongkok sana. Kalau bahasa Mandarinnya selamat pagi apa? Coan. Kalau Tante Hasuti bilang coan, anak-anak jawab coan. Coba Tante Hasuti sapa anak-anak. Coan. Ya gitu, selamat pagi. Jangan taunya jen aja, itu uang. Kalau WA ini Bu, WA ini boleh ya? WA ini boleh lah, ke mama papa ya Pi ya. Ya. Bu Heni ini dari tadi nih meriah sendiri nih. Ada bando-bandonya. Ya ini dari atas sampai bawah ya. Paling meriah. Paling meriah. Ini dari mana Bu? Dari Jambi. Dari Jambi. Tapi saya udah tahu bahasanya loh Bu. Belum ditanya udah gak tahu. Bu Heni gak tahu bahasanya. Dari Jambi sana. Oke deh, dengan kostumnya yang meriah maksudnya. Kalau yang belakang Bu Dewi, kalau Bu Sian pasti anak-anak sudah tahu dong. Suka nonton filmnya dong. Ya kan? Iya. Nah, Bu Sian coba ngomong sedikit bahasa India. Aca pakai. Aca pakai hemat maksudnya ya. Ya, India terkenal ya kalau ngomong pakai geleng-geleng ya. Lehernya kurang gini-gini loh. Kurang begini-gini katanya. Bu Dewi sendiri ini pakai baju katanya sih dari Kalimantan. Bu Dewi pernah di Kalimantan, cuman agak sulit bahasanya. Jadi Bu Dewi juga nggak tahu bahasa sana ya. Kebanyakan suku Dayak. Tapi apapun itu, walaupun kita berbeda, kostum kita berbeda, warna kulit kita berbeda, bahasanya juga berbeda. Ingat, ada Tuhan yang sama yang mengasihi kita, yang cinta kepada kita, cinta semua anak dan cinta semua bangsa. Kita nyanyikan pujian ini dengan semangat. Tadi masih berdiri kan, belum disuruh duduk. Gak apa-apa, sama-sama kita berdiri ya dalam puji-pujian kita. Yuk kita naikkan pujian. Pertama, Yesus cinta semua anak. Ya, kedua baru Yesus cinta semua bangsa. Oke, kita nyanyikan sama-sama.
kita dicinta Tuhan, coba bikin love-nya kayak gini, love. Yesus cinta semua anak. Taruh sini. Ya, Yesus cinta kita. Jadi apapun warna kulit kita, dari manapun suku kita percaya bahwa Yesus cinta kepada semua kita. Oke, sekarang boleh duduk. Bude akan berikan pengumuman. Yang pertama masih tentang buku renungan Spirit Junior. Masih ada yang belum ngambil ya? Yang bulan Juni sudah datang. Yang bulan Mei masih ada yang belum ambil. Hah? Ini sudah tanggal berapa? Ini sudah tanggal 30. 30. Masih ada yang belum ngambil. Wow, ini berarti bacanya model dirapel gitu ya. Tapi anak-anak sebetulnya itu tidak baik, karena namanya renungan harian harusnya dibaca per Setiap hari. Setiap hari. Jadi sayang sekali loh kalau anak-anak tidak mengambil buku ini, karena ini semua adalah sarana supaya kita bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Ingat, untuk yang bulan Juni jangan terlambat ambil. Kalau bisa mulai sekarang sudah diambil, karena bukunya sudah ada di toko Sari Utami. Ambilnya di setiap hari jam kerja ya, saat toko dibuka. Dan yang kedua tentang buku Jelajah Alkitab. Ada yang belum ngambil juga? Masih. Aduh, anak-anak, buku ini bagus banget loh. Meskipun mungkin kalau belum dipendampingan dengan orang tua, anak-anak belum mengerti. Tapi buku ini diterjemahkan langsung, dikarang oleh orang Korea. Jadi ini sudah dipakai di berbagai negara. Jadi harusnya diambil segera dan dipelajari buku Jelajah Alkitab. Ada lagi pengumuman? Untuk persembahan mungkin ya, Udah Bu. persembahan. Iya. Silakan Untuk kalian. persembahan seperti biasa kalian bisa memberikan persembahan dimasukkan di dalam amplop lalu ditulisi untuk Komisi Anak Gracia. Terus apakah sampai di amplop aja? Enggak ya? Tidak. Bisa diminta tolong mama papa untuk mengantarkan di depan kantor TU gereja di hari dan jam kerja. Di situ ada kotak, lalu bisa dimasukkan di situ. Kalau yang nggak mau Nggak sempat ke gereja, gimana caranya? gimana dong? Bisa transfer ya di bawah ini, sudah ada dong akunnya. Terima kasih untuk persembahannya. Ya, anak-anak, tadi jangan lupa ya di amplopnya tulis untuk Komisi Anak Gracia supaya nanti disampaikan kepada pengurusnya dan dapat digunakan untuk pelayanan anak. Dan anak-anak jangan lupa kita semua harus jaga kesehatan. Ini kan anak-anak mau persiapan ulangan, Iya. tes kenaikan kelas. Siapa yang pengen sekali segera naik kelas dan bertemu dengan teman-teman? Pasti pengen kan? Wah, semua angkat tangan, Bu. Semua dong. Ini berarti yang besok akan tes atau ulangan kelas 1 sampai Kelas 5. kelas 6. Kelas 5 ya? Kelas 5. Kelas 6 sudah habis ujian, Bu Dewi. Dan kita udah mau Iya. pisah. Oke, untuk anak-anak kelas 1 sampai dengan anak kelas 5, ingat, jaga kesehatan. Semangat belajar, kurangi main handphone ya, Iya. kurangi nonton. Kita harus semangat untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan yang paling penting harus selalu berdoa mengandalkan Tuhan. Jadi nggak usah nyontek. Semua tesnya dari rumah kan, tapi harus semangat belajar dan belajar supaya berhasil. Ya, selamat mengikuti tes ya untuk anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 5. Semoga berhasil, nilainya bagus, diberkati, Tuhan dimuliakan. Kita akan berdoa untuk persembahan dan juga untuk tes anak-anak. Budaya akan pimpin dalam doa, anak-anak yang di rumah ikutin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami senang sekali dalam ibadah hari ini kami diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami mempersembahkan persembahan ini kiranya dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan melalui Komisi Anak Gracia. Kami serahkan papa mama yang bekerja, kiranya Tuhan memberkati setiap usaha yang dilakukan. Biarlah apa yang dilakukan bersama Tuhan dan di dalam Tuhan dibuat menjadi berhasil. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk kami yang akan mengikuti tes akhir semester. Kami berdoa untuk anak-anak kelas 1 sampai anak kelas 5 supaya diberkati oleh Tuhan. Engkau jaga kami, kesehatan kami,
dan beri kami hati yang setia, yang bertanggung jawab untuk belajar dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya masa depan kami indah di dalam Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, anak-anak sukses ya untuk persiapan tesnya. Jangan lupa banyak minum air putih. Kita lanjutkan lagi ibadah kita. Kita nyanyi apa Kak Leoni? Kita mau beri yang terbaik buat berlayar ya. Wah, kita mau naik kapal. Iya. Kalian ini pernah naik kapal? Pernah dong. Kapal besar apa kecil? Kapal besar ke Karimun Jawa, Bu. Ke Karimun Jawa, kapal besar. Siapa lagi yang pernah naik kapal? Tante Saya. Ruben. Ke Bali, pasti Ke Bali. pernah nih. Saya naik kapal Bu Dewi. Kapal di kaki. Besian Itu udah bisa kapalan dinaikin dia. itu. Ya. Bu Dewi pernah naik kapal yang kecil sampai kapal yang besar. Yang perjalanan 3 sampai 4 hari itu, terus perjalanan setengah jam juga pernah. Kalau di Kalimantan itu kita kan lewat sungai-sungai, kapalnya kapal kecil. Ada juga kapal speedboat yang pakai mesin yang cepet banget itu. Jadi kita yang sudah pernah naik kapal itu bersyukur kita punya pengalaman ya. Itu salah satu transportasi dan kekayaan Indonesia loh. Kita punya kapal, bisa lewat darat, air dan udara ya transportasi kita. Nah sekarang kita mau naik kapal tapi kita punya tugas yaitu memberitakan Injil. Mau? Kita mau naik kapal khusus ini. Namanya kapal Injil. Yuk siap-siap berdiri lagi. Kita berangkat dengan kapal kita. Kita naik kapal Injil, berlayar bersama Tuhan. memberitakan Injil. Anak-anak, kalau kita punya tugas memberitakan Injil itu karena kita anak pilihan Tuhan. Kita adalah duta-duta Kristus yang harus menceritakan tentang kasih Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah anak-anak, kita akan masuk dalam doa syafaat. Anak-anak boleh duduk. Doa syafaat akan dipimpin oleh guru-guru dan beberapa teman kita yang mewakili untuk mendoakan banyak hal supaya Tuhan senantiasa menjamah, menyelamatkan setiap bangsa dan suku bangsa. Yuk bersama-sama siapkan hatinya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Lauren berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani di Kalimantan dan Papua. Kau berikan kekuatan untuk terus melayani, kiranya hambamu diberkati untuk menjadi berkat. Dan berkatilah pula seluruh guru-guru Kristen
agar sehat selalu dan sabar mendidik anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, doa syafaat kami naikkan. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas semua penyertaan dan berkat Tuhan kepada kami. Kami juga berdoa untuk para pelayanan ULB yang berada di Sulawesi, sehingga mereka menjadi alat sarana untuk menjangkau orang-orang suku Dori, supaya mereka mengenal, menerima, dan percaya kepada Tuhan bahwa Engkaulah Juru Selamat. Dan kami juga berdoa supaya umat mereka semakin berakar, bertumbuh, dan setia mengikut Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang percaya dan hamba-hamba Tuhan yang berada di Meksiko. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan imam yang teguh dalam menghadapi segala tantangan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk negara Meksiko supaya sejahtera, aman, dan makmur. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk utusan Injil GKMI, Ibu Leanta dan Ibu Timoria. Berikan mereka kesehatan, keselamatan, dan roh hikmat, agar mereka dapat memberitakan Injil dimanapun mereka berada, dan semakin banyak jiwa yang mengikut Engkau. Dan kami juga berdoa bagi pemimpin kami, berkati mereka agar dapat memimpin bangsa kami, agar kami dapat hidup aman, rukun, dan damai sejahtera. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk suku Kutai di Kalimantan Timur, untuk setiap hamba Tuhan, misionaris dan utus lintas budaya yang melayani di tempat ini. Engkau berikan kekuatan iman yang teguh di tengah medan pelayanan yang berat ini. Dalam keterbatasan bahasa, Engkau akan kirimkan orang-orang yang mempunyai talenta berbahasa Kutai untuk membantu menerjemahkan bahan-bahan pelayanan untuk menginjili suku ini. Begitupun dengan setiap orang yang percaya dalam suku Kutai ini, Tuhan akan pelihara iman dan menjadikan saksi hidup di antara sesamanya. Begitu juga Tuhan, kami terus berdoa untuk Zimbabwe di tengah gejolak ekonomi, politik, sakit penyakit, pengangguran. Engkau tetap menjaga iman mereka untuk tetap setia kepadamu. Untuk setiap misionaris, hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau kirimkan di tempat ini, kiranya Engkau juga berikan kekuatan, kemampuan, kesabaran ya Tuhan, di dalam melayani bangsa Zimbabwe ini. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan berkat yang sudah Tuhan berikan. Tuhan, pada kesempatan ini kami mendoakan anak-anak Tuhan yang bekerja di instansi pemerintah. Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan serta bisa bekerja dengan bertanggung jawab. Untuk PGMW 4, GKMI Wilahan, Pecangaan, Jepara, Melongo, Krasa, Bangsri, Kuling, supaya dapat bertumbuh di dalam Tuhan dan berdampak bagi orang-orang di sekitarnya, supaya nama Tuhan saja yang dimuliakannya. Kiranya doa yang tidak sempurna ini Tuhan yang menyempurnakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negara Kamboja Tuhan. Walaupun negara ini menjadi negara yang miskin pada saat ini Tuhan, tapi pertumbuhan kekristenan di sana Tuhan cukup berkembang. Kiranya Kau memberkati Tuhan lewat pelayan-pelayan di sana Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka terus bersemangat Tuhan untuk mengerjakan firman-Mu, sehingga bangsa di Kamboja ini banyak orang mengenal-Mu dan negara Kamboja ini menjadi negara yang berkembang dan negara maju. Juga berdoa untuk suku Melayu di Ketapang Tuhan. Kau memberkati Tuhan suku ini, walaupun belum ada orang yang mengenal Engkau. Kiranya Engkau memberkati Tuhan untuk kerinduan mereka yang
beberapa orang yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung. Kiranya Engkau memberkati Tuhan gereja-gereja di sekeliling mereka Tuhan, bisa mengobati kerinduan mereka Tuhan untuk bisa bertemu dengan Engkau lewat firman-firman yang disampaikan kepada mereka. Juga berkati Tuhan orang-orang yang punya semangat untuk mengabarkan Injil di sana Tuhan, supaya mereka terus bersemangat untuk mengabarkan Injil di suku Melayu di Ketapang ini, sehingga namamu dipermuliakan di sana dan banyak orang yang mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau kiranya memberkati semua pergumulan mereka supaya mereka bisa benar-benar mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan suka berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami semua dalam keadaan baik. Pada hari ini kami mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di pedesaan. Tuhan beri sukacita, kesehatan, kecukupan, dan semangat supaya dapat melayani jemaat Tuhan yang ada di pedesaan. Kami juga berdoa untuk rumah sakit Kristen yang ada di Indonesia. Tuhan berkati dokter, perawat, dan semua yang terlibat di rumah sakit. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa dan permohonan kami ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kita sudah berdoa syafaat, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita supaya kita menerima berkat melalui firman Tuhan. Dan yang terpenting, mari kita bersama-sama di bulan misi ini mengambil keputusan supaya setiap hidup kita, pakailah tangan kita, kaki kita, untuk mata kita, untuk melihat banyak sekali pekerjaan Tuhan di sekitar kita, dan supaya setiap orang juga diselamatkan dan datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita, berikanku hati. Tuhan
sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya, oh ya jangan lupa siapkan Alkitabnya dan alat tulisnya. Dan semua anak-anak duduk dengan tertib, Husian akan bercerita untuk kita tentang firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga setiap kita dalam keadaan baik ya. Kalaupun ada yang kurang sukacita, ayo semangat. Karena kita ada sekarang ini oleh karena pertolongan Tuhan. Nah, pada minggu terakhir bulan Mei ini, kita masih dalam bulan misi, dalam penutupan bulan misi. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang turun atas kami menolong, memberikan pengertian kepada setiap anak-anak-Mu. Sehingga kami semua bisa memahami akan firman Tuhan secara benar, agar kami bisa bertumbuh, berakar kuat, menghasilkan buah-buah yang manis, menjadi saksi Tuhan dimanapun dan kapanpun kami berada. Terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, beri kesiapan hati, supaya mereka taat mendengarkan firman-Mu dan taat juga melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema menjadi saksi Kristus yang setia. Saksi Kristus yang setia. Nah anak-anak yang dikasihi Tuhan, Husian akan mengambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Tapi Husian hanya akan bacakan ayat yang ke-12. Ini yang menjadi garis besar untuk kita belajar bagaimana sih kita sebagai saksi Kristus, apa yang harus kita kabarkan ya? Ayat 12 berbunyi demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu kita sudah memperingati Pentakosta, memperingati turunnya Roh Kudus, di mana kita melihat di Yerusalem ada peristiwa yang luar biasa. Para rasul, murid-murid Tuhan Yesus mengalami pencurahan Roh Kudus sehingga mereka bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan luar biasa anak-anak, ketika Rasul Petrus berkhotbah, dikatakan di situ ada sekitar 3.000 orang percaya. Wow, banyak sekali ya. Mereka bukan hanya percaya apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, tetapi mereka percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dialah yang sanggup menyelamatkan semua umat manusia. Dari apa? Dari semua hukuman dan dari dosa-dosa. Maka setiap orang yang jumlahnya kurang lebih 3.000 orang itu, mereka memberi diri dibaptis. Nah anak-anak, dalam bagian lain juga dari Kisah Para Rasul diperlihatkan bagaimana Petrus bersama dengan Yohanes pada waktu itu menyembuhkan seorang yang sakit. Ada yang ingat tidak? Sakit apakah orang itu? Yang dijumpai di gerbang bait Allah oleh Yohanes dan Petrus adalah seorang pengemis yang sudah lumpuh. Dia sudah sangat lama sekali lumpuh. Tidak ada orang yang bisa menyembuhkan dia. Tetapi Petrus dengan kuasa Tuhan bisa menyembuhkannya. Jadi pada waktu itu Petrus dengan berani memberitakan tentang Kristus Yesus yang bangkit dari kematian. Dan Kristus Yesus akan memberikan kebangkitan kepada setiap orang yang percaya. Sehingga semakin banyak orang yang percaya. Kira-kira jumlahnya sekitar 5.000 orang anak-anak. Wah banyak sekali ya. Petrus menekankan bahwa setiap orang yang percaya harus memberi diri dibaptis. Percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi anak-anak, ternyata yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes membuat para imam-imam, pemimpin-pemimpin pada waktu itu, orang-orang Saduki tidak senang dengan keberadaan Petrus dan Yohanes. Karena mereka cukup mengganggu keberadaan imam-imam dan juga orang-orang Saduki. Sehingga mereka selalu berupaya untuk menentang apa yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka tidak segan-segan kemudian merencanakan sesuatu hal yang
tidak baik terhadap Petrus dan Yohanes. Kira-kira apa yang mereka rencanakan ya? Karena pada waktu itu sudah menjelang petang, maka para imam, orang-orang Saduki bersepakat untuk apa anak-anak? Untuk membawa Petrus dan Yohanes serta menahan mereka di suatu tempat. Di mana ya? Apakah di hotel? Apakah di tempat penginapan yang mewah? Atau mereka diajak menginap di rumah mereka yang enak? Benarkah? Oh, ternyata tidak. Para imam-imam kepala itu membawa Petrus dan Yohanes ke dalam penjara, anak-anak. Wah, siapa anak-anak di sini yang mau dibawa ke penjara? Ada? Petrus dan Yohanes ketika mengabarkan, menyaksikan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus, mereka dengan berani, meskipun mereka dibawa ke penjara, mereka tidak takut. Mereka tetap semangat untuk mengabarkan bahwa Yesus Kristuslah Tuhan yang mampu menyelamatkan seluruh umat manusia. Mereka tetap berani, tidak surut semangatnya. Karena apa? Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak salah. Itu yang menjadi tugas mereka. Yakni ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia sudah berpesan kepada para murid, jadilah saksiku. Beritakanlah tentang kabar baik kepada orang-orang yang penuh dengan penderitaan. Baik itu penderitaan karena dosa, penderitaan karena sakit penyakit, penderitaan karena kesalahan-kesalahan, dan bagai macam penderitaan yang lain. Tetapi kemudian keesokan harinya, para imam kepala, pemimpin-pemimpin pada waktu itu mengadili Petrus dan juga Yohanes. Wah, seperti di sebuah persidangan besar ya anak-anak. Mereka bertanya kepada Petrus dan juga Yohanes, atas nama siapa engkau memberitakan pemberitaan ini yang berbeda dengan pengajaran kami selama ini? Apakah semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan? Atau kamu hanya ngarang-ngarang sendiri atas omonganmu saja? Atau bagaimana? Para imam kepala begitu keras menekan Petrus dan juga Yohanes. Tetapi ketika mencari tahu hal tersebut, ada orang yang telah disembuhkan oleh Petrus ada di sekitar mereka. Sehingga ketika Petrus ditanya bersama dengan Yohanes, dia selalu menjelaskan, kami mengajar, kami menyembuhkan, kami mengadakan mukjizat, itu hanya karena satu nama. Siapa itu anak-anak? Siapa? Ya benar, Yesus Kristus. Atas nama Yesus Kristus sajalah mereka berani bersaksi. Atas nama Yesus Kristus sajalah mereka menyampaikan bahwa keselamatan hanya didapatkan oleh mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah Petrus kemudian dan juga Yohanes menjadi takut ketika diadili oleh orang-orang Yahudi, para imam-imam besar pada waktu itu? Ternyata tidak. Ancaman, penjara, bahkan hal-hal yang membuat mereka tertawan tidak membuat mereka takut. Tetapi imam kepala semakin keras melarang mereka, jangan lagi kamu meneruskan mengabarkan tentang Kristus Yesus itu. Jangan sebut lagi namanya, jangan lagi ajarkan tentang keselamatan, jangan ajarkan lagi bahwa Yesus Kristus telah bangkit dan memberikan pengharapan kepada orang-orang. Stop. Kalau tidak, pasti nanti akan terjadi sesuatu hal yang berbahaya kepada engkau, yaitu Petrus dan Yohanes. Wah, tetapi hal itu tidak membawa mereka surut semangatnya. Kemudian karena ada orang banyak dan para imam ini takut nanti akan dikeroyok oleh orang banyak yang pada waktu itu menjadi pengikut yang percaya akan ajaran dari Rasul Petrus dan Yohanes. Mereka memberi diri mengikut Tuhan Yesus, maka akhirnya Rasul Petrus dan Yohanes dilepaskan, anak-anak. Setelah dilepaskan, apakah kemudian mereka berekreasi, piknik, senang-senang? Wah, tidak loh anak-anak. Mereka kemudian bersatu hati memohon kepada Roh Kudus untuk senantiasa menjadikan mereka saksi Kristus yang setia sampai akhir kehidupan mereka. Mereka berdoa bersama-sama memohon supaya kuasa Roh Kudus sajalah yang terus memimpin dan memberi mereka hikmat, sehingga
dengan berani dan perkataan-perkataan yang tepat mereka bisa menyaksikan tentang siapa Yesus Kristus, apa karyanya dalam kehidupan, dan kita yang percaya akan diselamatkan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Petrus dan Yohanes, bahkan para murid pada waktu itu dengan penuh berani menyaksikan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah yang menyelamatkan manusia, Dia adalah yang membebaskan manusia dari hukuman dosa. Demikian juga kita anak-anak. Kamu, ibu, dan semua kita anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, yang telah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka mari kita sadari bahwa tugas kita adalah menjadi saksi Kristus yang setia. Kalau ada yang bertanya, kita mau menyaksikan apa, Bu? Kan kita tidak mungkin berkhotbah seperti Bapak Ibu pendeta yang ada di gereja. Ya, bukan hanya lewat itu anak-anak. Lewat hal apa lagi kita bisa menyampaikan tentang kebaikan Tuhan Yesus? Yakni dengan menyaksikan kehidupan sebagaimana anak-anak Tuhan. Kalau kamu mengatakan sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya mulut kita dipakai untuk mengucap syukur, mulut kita dipakai untuk memuji orang lain, untuk mengatakan kata-kata baik, mengatakan kata-kata yang menguatkan orang lain. Kita punya pikiran untuk berpikir yang baik, tidak berpikir yang jelek tentang teman kita, tidak berpikir yang jelek tentang mama atau saudara kita. Kita tidak berpikir hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan di dalam hati, kita tidak punya lagi yang namanya kebencian, kekecewaan, dendam, marah. Tidak ada lagi. Karena apa? Lewat perbuatan kita anak-anak, orang lain bisa menyaksikan Kristus di dalam dirimu dan diri Gusyen. Jadi jangan sepelekan ini. Oleh sebab itu terus latihlah diri kita untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Contohnya, misalkan anak-anak SD ya, besok akan ujian kenaikan kelas atau penilaian akhir semester. Nah, bagaimana caranya kamu menyaksikan bahwa kamu adalah anak-anak yang menyampaikan keselamatan, kabar baik kepada orang lain? Caranya gimana? Gurumu tidak melihat ketika kamu mengerjakan soal. Apakah kamu mencontek atau tidak? Tetapi ketika kamu tidak menyontek, memutuskan kamu tidak menyontek, gurumu tidak melihat, tapi kamu memutuskan aku tidak mau menyontek. Aku adalah anak Tuhan yang pasti mengandalkan Tuhan, sudah memakai waktu dengan baik untuk belajar, maka aku harus menghadapi ujian ini dengan jujur. Nah, itu salah satu contoh kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Maka ketika kita sudah menerima nilai itu, seberapa pun nilainya, pasti kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa anak-anak? Tuhan pasti akan beri yang terbaik kepada kita. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, ketika kita bisa menjadi saksi Tuhan, maka sama seperti Petrus dan Yohanes, meskipun ada orang yang menghalang-halangi, berusaha untuk menjatuhkan mereka, berusaha untuk membatasi pemberitaan tentang Yesus Kristus, tetapi Allah dengan kuasanya bisa membebaskan mereka. Maka kita pun akan dibebaskan dengan rasa takut, kita akan dibebaskan dari rasa kecewa, kita akan dibebaskan dari sakit hati untuk terus menjadi saksi Tuhan. Terus wartakan kebenaran tentang Yesus Kristus, terus ceritakan kepada orang-orang di sekitar lewat perbuatanmu, tutur katamu, sikap hatimu yang luar biasa dan menyenangkan hati Tuhan. Selamat menjadi saksi Kristus yang setia sampai akhir kehidupan, sehingga kita tidak tergoda untuk meninggalkan Tuhan, mungkin karena bujukan, mungkin karena harta, mungkin karena pekerjaan. Nanti kalau kamu besar, ingatlah, kita menjadi saksi Tuhan seumur hidup untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa ya. Kita akan bersama-sama mendoakan teman-teman kita yang akan ujian kenaikan kelas. Juga kita sekaligus menutup ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, kalaupun kami ada saat ini itu semata-mata oleh karena berkat. Kami mau berdoa dan mengucap syukur, biarlah Engkau terus menjadikan kami saksi-Mu yang setia sampai akhir kehidupan kami. Meskipun ada halangan, tetapi Roh Kudus yang akan terus memberikan kami keberanian untuk menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saat ini kami bersama-sama mendoakan teman-teman kami kelas 1 sampai kelas 5 yang akan menghadapi penilaian akhir semester. Tuhan tolonglah berikan anak-anak-Mu kesehatan, berikan kejujuran, sehingga ketika mengerjakan ujian hanya mengandalkan Tuhan saja dan memakai waktu yang ada untuk belajar sebelum menghadapi ujian. Kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, bahkan ketika kami jujur, maka Tuhan pun akan memberikan hadiah yang terbaik untuk kami. Dan kami berdoa supaya semua anak-anak-Mu bisa naik kelas. Bahkan kakak-kakak yang kelas 6, kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau yang akan memberikan hasil kelulusan yang baik, sehingga kakak-kakak kami kelas 6 bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yakni ke tingkat SMP. Kami juga terus mendoakan untuk keluarga kami, papa mama dalam usaha mereka, dalam mereka mendampingi kami setiap hari. Tuhan akan memberikan kesabaran, Tuhan akan memberikan hikmat daripada Engkau saja, sehingga mereka senantiasa bisa mengerjakan usaha bagian mereka dengan takut akan Tuhan. Beri kami hati yang bersyukur, beri kami hati yang penuh dengan pujian, sehingga kami senantiasa tidak bersungut-sungut, tetapi kami senantiasa boleh menjadi saksi Tuhan dalam hal sederhana apapun. Kami saat ini akan menyelesaikan ibadah kami, dan bersama-sama kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih di dalam Kristus Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.